Warga di kawasan perumahan Frinanda, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Sukabumi menjadi geger saat pagi buta, disebabkan oleh teriakan seorang setengah pria yang mengerang kesakitan. Lantas, siapa setengah pria tersebut? Sebelum kita masuk ke awal cerita, Mia ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya. Siapkan juga hati dan pikiran kalian untuk menjadikan kisah ini sebagai pelajaran. Ajo Sutarjo alias Cece, berusia 54 tahun, merupakan seorang ART yang bekerja di rumah majikannya di Desa Citepus, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Manusia ini merupakan seorang transgender, namun di KTP-nya ia adalah seorang laki-laki. Sebelum bekerja sebagai ART di Sukabumi, ia pernah bekerja di salah satu salon di daerah Banten. Di sanalah ia berkenalan dengan seorang pria muda berinisial A berusia 20 tahun. Pertemuan singkat, hanya sekitar 1 bulan, dan Cece pindah kerja ke rumah majikannya yang sekarang. Hingga pada tanggal 4 Mei tahun 2024, sekitar pukul 4 pagi, tiba-tiba seorang warga yang berinisial P mendengar suara teriakan. Seketika ia langsung keluar rumah dan mendengar suara itu berasal dari rumah majikan Cece. Ia pun menyadari jika suara itu adalah suara Cece. Lantas ia mengintip dan mencuri-curi pandang ke dalam rumah hingga tiba-tiba ada seorang laki-laki bertubuh kecil yang keluar. Lantas P bertanya ke pria muda itu, kurang lebih seperti ini ya. "A, Cece kenapa? Ada apa?" Pria itu menjawab. "Lagi tahajud, Bu." Saksi P yang tak percaya bertanya lagi. "Masa tahajud teriakannya kayak gitu?" Nah, si pria menjawab lagi. "Biasalah, sambil bercanda, Bu. Jangan khawatir, nggak ada apa-apa kok." Setelah selesai menjawab, pria tersebut masuk ke ruang tamu, meninggalkan P yang masih penasaran. Sebenarnya di sini tidak begitu dijelaskan kemana majikannya yang punya rumah ya. Mungkin mereka tidak ada di rumah, jadi cuma ada Cece dan seorang pria yang entah siapa. Selanjutnya nih, karena P penasaran, ia lantas mengintip lagi lebih ke dalam dan menyibakkan gorden rumah. Seketika ia terkejut melihat sesosok tubuh tergeletak tanpa menggunakan pakaian sehelai pun. Sontak, ia langsung berlari ketakutan menuju ke rumah ketua RT yang bernama Adi Ginanjar. Kemudian, Adi Ginanjar selaku ketua RT yang mendapat informasi dari warganya segera membangunkan warga lain untuk ikut menuju lokasi. Sesampainya di sana, mereka bekerja sama membuka pintu rumah dan setelah berhasil masuk ke dalam, mereka sudah tidak menemukan pria tak dikenal tadi. Yang ada, hanya menemukan Cece yang sudah terbaring meninggal dunia. Dan di tubuhnya sudah banyak cairan merah akibat luka sayatan di area leher, juga area tubuh lainnya. Sontak saja mereka tak berani mendekat dan segera menghubungi petugas polisi. Tak lama kemudian polisi yang datang segera memberi garis kuning pada rumah tersebut. Kemudian memeriksa jasad korban dan dari identifikasi sementara korban adalah Cece, si ART yang bekerja di rumah tersebut. Mereka juga memastikan jika Cece adalah korban pembunuhan. Kemudian gerak cepat tim polisi menyusuri TKP demi mencari barang bukti juga menanyai saksi. Apalagi si ibu yang berinisial P tadi sempat berbicara pada terduga pelaku. P menjelaskan dengan rinci dan sangat mengingat wajah pria tak dikenal itu. Di sisi lain, penyidik yang mengolah TKP menemukan bercak merah di besi penyangga blower AC serta di dinding rumah tempat blower AC berada. Kemungkinan pelaku kabur dengan cara menginjak blower tersebut. Selanjutnya, tim Satreskrim Polres Sukabumi mengecek rekaman CCTV dan berhasil mengantongi identitas pelaku.
Gerak cepat, 3 jam kemudian, atau tepatnya pukul 7 pagi, pelaku berhasil ditangkap di dalam bus di wilayah Parung Kuda. Setelah berhasil mendapatkan target, pria ini dibawa ke Polres Sukabumi untuk diinvestigasi. Pria ini rupanya masih remaja, berusia 20 tahun, berinisial A, yang tak lain adalah rekan korban semasa bekerja di sebuah salon di daerah Banten. Jadi, si A ini adalah warga Banten, tapi ia memiliki KTP yang berdomisili di Sukabumi. Dari hasil interogasi, lantas penyidik menyimpulkan kejadiannya sebagai berikut. Pelaku A bekerja di salah satu salon di daerah Banten. Di sanalah ia berkenalan dengan Cece. Sebenarnya ia tahu jika Cece merupakan transgender dan penyuka sesama jenis. Namun pelaku A tidak merisaukan hal ini. Saat itu, ia hanya ingin bekerja untuk mencari uang. Kemudian Cece pindah kerja di daerah Pelabuhan Ratu Sukabumi, tempatnya bekerja sebagai ART saat ini. Rupanya, A meminta dicarikan pekerjaan pada Cece. Lantas Cece mengiyakan permintaan pelaku dan menyuruhnya untuk menemui korban di Sukabumi. Saat itu pelaku A meminta tolong untuk dipinjamkan uang karena ia sama sekali tidak ada uang saat itu. Cece pun mengiyakan dan segera mentransfer dana sebesar Rp100.000 untuk ongkos A ke Sukabumi hingga ke rumah majikan Cece. Singkat cerita, akhirnya pelaku A pergi dari Banten pada Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024. Setibanya di Terminal Pelabuhan Ratu, Cece rupanya sudah di sana untuk menjemput dan membawa pelaku untuk makan. Seusai makan, Cece mengajak A ke rumah majikannya di perumahan Frinanda, Citepus. Sesampainya di rumah majikan Cece atau lokasi TKP, mereka sempat berbincang dulu dan Cece menyuruh A untuk istirahat. Hingga malam pun tiba, mereka berdua sudah terlelap. Namun tiba-tiba burung si Cece mengeluarkan sinyal nih, yang jelas bukan sinyal tanda kebakaran ya. Mata Cece yang enggan terpejam, melihat tubuh A seketika menjadi panas. Gejolak hawa nafsu di hatinya sudah gak sabar ingin melahap pria itu. Nah, karena dia gak yakin jika A mau diajak berhubungan badan, ia pun mengambil pisau untuk mengancam pria kecil itu. Sekedar Mia ingatkan lagi ya teman-teman, Cece adalah pria transgender. Saat itu waktu menunjukkan pukul 3:40 dini hari. Setelah membawa pisau di genggamannya, lantas Cece membuka seluruh pakaian yang ia kenakan dan langsung memeluk A dari belakang sambil mengancam pria itu dengan pisau yang ia bawa. Sontak saja A kaget, namun si manusia setengah pria itu malah tambah kesetanan. Ia mengancam A untuk mau melayaninya. Mendengar ini pelaku A jadi geli dan jelas menolak permintaan korban. Ia berkata, Apa-apaan sih? Aku bukan penyuka sesama jenis ya. Jangan macam-macam kamu. namun korban yang lagi telanjang bulat terus-terusan merayu A, yang membuat remaja itu semakin naik pitam dan mendorong tubuh korban. Sementara itu korban yang juga melawan, akhirnya terjadi saling dorong. Dan A berhasil merebut pisau itu, kemudian menusuk leher Cece. Pada awalnya korban sempat menangkis dan pisau itu terjatuh. Tapi A yang gak mau kalah, berlari ke dapur, mengambil pisau lain di sana dan menusuk tubuh korban lagi sampai puas. Disitulah korban yang mengerang kesakitan membuat saksi P penasaran untuk mengecek TKP. Setelah obrolan singkat A dengan saksi P, ia melarikan diri lewat jalur blower AC. Kemudian jalan kaki hingga ke terminal dan menaiki bus MGI tujuan Bogor. Di lain sisi, saat A melarikan diri, rupanya saksi P dan ketua RT sudah memanggil polisi. Untuk itulah, tim Satreskrim memberhentikan bus yang diperkirakan dinaiki oleh pelaku di daerah Parung Kuda dan berhasil menangkapnya yang sedang duduk di dalam. Dengan seluruh bukti dan saksi, pelaku akan dikenai pasal penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
Baik teman-teman, banyak komentar dari para netizen tentang kasus ini, di mana seseorang yang akan dinodai, namun karena alasan membela diri, ia malah membunuh korbannya. Memang perbuatan pelaku tak dapat dibenarkan, tapi apa mau dikata, jika kita yang berada di posisi pelaku, apakah kita harus pasrah saja saat akan dinodai? Bahkan di beberapa kasus yang sudah Mia ceritakan, banyak korban yang membela diri saat diruda paksa, namun karena kalah tenaga, ia harus kehilangan nyawa di tangan manusia laknat. Dan yang paling kesel, kalau pelaku cuma dihukum 15 atau 20 tahun saja. Jelas gak sebanding dengan kematian korban. Nah, karena kasus ini masih baru saja terjadi, kita tunggu saja proses sidangnya ya. Mia tunggu pendapat kalian di kolom komentar. Sampai sini dulu video Mia kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.